Bismillahirrahmanirrahim. Jam berapa mulai, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah berada di antara kita Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad MA MPD yang saya hormati para guru serta anak-anakku yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan disampaikan oleh Ananda Fathan Alben. Kepadanya kami persilahkan. Suaranya, Ustaz? Wa yansurukallahu nasran tiba sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, langsung saja kami persilahkan kepada Ayahanda untuk memberikan tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Ini kelihatannya belum lengkap, Kiai. Nggak apa-apa sambil ditunggu. Langsung saja kepada Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad MAMPD. Kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak ini? Suaranya jelas nggak, Ustaz? Jelas. Ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri, anak-anakku, asatid, ustazat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat, dan dimudahkan serta husnul khatimah di akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman la Nabi ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT dan anak-anak sekalian yang saya cintai, pagi hari ini Ustaz Olip menjadwalkan saya sebagai narasumber untuk mengisi tausiah. Judulnya sudah dipasang sama Ustaz Olip, yaitu doa dan air mata orang tua ya gitu ya. Baik, di sini ada berapa wali yang sudah masuk Ustaz Olip? Ada Halo? baru empat ya. Halo? Baru 4 orang ya. 4 ya, oke, nggak apa-apa. Tapi suara saya terdengar baik nggak ini? Terdengar gini. Jelas. Jelas, karena di sini putus-putus suaranya. Baik. Jelas gitu. Saya khusus buat Ibu wali santri yang saya hormati. Pendidikan anak sekarang ini tidak seperti pada zamannya kita. Kalau zamannya kita, pendidikan anak mungkin pengaruh lingkungan yang menjadi perhatian awal ketika itu. Lingkungan dalam tanda kutip adalah masyarakat sekitar atau masyarakat pergaulan. Tetapi generasi anak kita ternyata tidak. Pendidikan anak sekarang ini sudah didominasi dengan pengaruh digital. Jadi kalau pendidikan itu dipengaruhi pertama dengan lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan tetangga, yang ketiga lingkungan sekolah. Sekarang bertambah, dipengaruhi oleh lingkungan individu masing-masing, dalam tanda kutip di sini digitsnya atau digital atau HP. Ternyata pengaruh yang terdahsyat untuk pendidikan anak sekarang adalah HP. Ini. Yang hampir semua wali santri, bahkan saya pun merasakan dalam pendidikan anak kita di pondok pesantren, HP ini jauh lebih dahsyat pengaruhnya dibandingkan pendidikan orang tua, bahkan di sekolah sekalipun. Kita didik di pondok yang hanya 1 minggu, 10 hari atau 2 minggu, di rumah diberikan HP dengan bebas. Iya, iya, Pan, suaranya terputus.
Maaf, menghilang sendiri. Halo Ustaz Olip, kedengaran? Ada Ustaz, kedengar. Anak-anak pakai HP ya, HP Baik. ya, biar nggak terputus. Nggak tahu kok ini sinyal di sini atau apa, nggak ngerti kok ini terputus. Coba saya pakai buka Zoom HP. Ini saya off-kan suaranya. Recording in progress. Baik, baik. Kedengaran Ustaz ya? Kedengaran, Ustaz. Ya, saya angkat aja HP-nya biar Nah, baik, kita kembali lagi pendidikan anak kita. Generasi sekarang memang berbeda dengan generasi kita ketika saat kita masih anak-anak gitu. Anunya feedback ya suaranya ini. Karena memang generasi sekarang adalah generasi berhadapan dengan DJ, berhadapan dengan teknologi. Nah, ketika berhadapan dengan teknologi, maka pola pendidikan kita pun sudah mulai harus ada inovasi baru. Bagaimana anak kita yang menjadi harapan kita, tumpuan kita, baik di masa tua maupun pasca kematian, menjadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak yang berbakti kepada dua orang tua, anak yang mendoakan orang tuanya, Iya, walaupun iya, Afwan, soleh suaranya atau tidak walaupun terdengar. akan terkabul. Sedolid, kok putus lagi saja? Ini apa? Mikrofon antum masih yang hidup, yang di laptop. Oh gitu. Laptopnya Ini, di ini kok mati apa? juga tadi yang di HP ini. Laptopnya HP-nya di mute, dimatiin aja ya? terus handphonenya di ini kayak dinyalakan. Oke deh, kembali ke laptop aja deh. Kembali pada laptop aja ya. Oh ya, Kok baik. hilang. Nah, baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita tidak ada orang tua yang tidak berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka ketika kita berharap menjadi anak yang soleh dan soleha, apa langkah kita untuk menjadikan anak soleh dan soleha? Karena ketika kita didik sendiri anak kita di rumah, belum tentu kita bisa mampu menjadikan anak kita soleh-soleha. Karena keterbatasan waktu kita mendidik, juga keterbatasan tenaga, pikiran kita. Karena kita tidak saja mikirkan anak, juga mikirkan maisha, kehidupan keluarga. Maka satu-satunya, kalau pernyataan Kiai Hasan Abdullah Sahal, Kiai kita, Gontor, pondok pesantren adalah satu-satunya benteng terakhir membendung arus globalisasi. Ya, benteng terakhir untuk melahirkan generasi yang islami, generasi yang soleh dan soleha, itu pondok pesantren. Tetapi tidak cukup kita mengandalkan pondok pesantren kalau kita juga tidak membackup dari belakang bahwa anak kita yang kita masukkan di pesantren ketika liburan tetap juga harus kita jaga. Yang paling penting di sini adalah kesuksesan anak bukan semata-mata karena kecerdasan anak kita, bukan semata-mata karena disiplin yang diterapkan di lembaga pendidikan itu baik, tapi ada faktor X yang juga mendukung kesuksesan anak kita. Atau yang menjadikan anak kita soleh dan soleha. Apa faktor X itu? Doanya orang tua. Bahkan saya sering katakan dengan santri,
saya berada di depan santri ini bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi andil besarnya orang tua dalam mendoakan saya menjadi begini. Jadi Bapak Ibu wali santri kalau ingin anaknya sukses, perbanyaklah berdoa di kegelapan malam, di tengah malam. Karena doanya orang tua itu mustajab. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, salasu da'awatin mustajabat. Ada 3 dakwahnya, doanya orang yang sangat diijabah oleh Allah. Pertama, da'watul walid, doanya orang tua. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Nah, kategori yang pertama ini ada sama kita sebagai orang tua. Kalau ingin anak kita sukses, anak kita berhasil, anak kita soleh-soleha, langkah pertama masukkan lembaga pendidikan yang membentuk karakter, yaitu pondok pesantren. Dalam hal ini Bapak Ibu sudah mempercayakan anaknya didik di pondok pesantren. Serahkan sepenuhnya. Insya Allah kami tidak akan menzolimin, tidak akan membuat anak ibu Bapak menjadi teraniaya. Karena pesantren sudah punya standar pendidikan, standar disiplin. Ya. Dengan disiplin yang diterapkan pondok pesantren 24 jam membentuk karakter anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetapi itu tidak cukup. Maka Bapak Ibu topang dengan qiyamul lail, bangun di tengah malam, doakan anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Doakan anak kita biar sehat, biar kuat, biar mampu belajar, biar bisa beradaptasi dengan teman-temannya, biar dia menjadi generasi yang kuat, ya, memiliki militansi. Karena sekarang, ya, pendidikan sekarang hanya memberikan ilmu pengetahuan banyaknya. Tidak memberikan militansi, itu kekurangannya. Maka lembaga pendidikan khususnya Mujtama, Pondok Pesantren Mujtama Islami, kami tidak saja memberikan ilmu kepada anak-anak kita, tidak hanya memberikan celupan-celupan dengan ilmu syar'i, tapi juga membangkitkan militansi perjuangan. Militansi inilah yang kita tanamkan pada anak kita untuk cinta kepada syariatnya, cinta pada agamanya. Ya. Ketika militansi tidak dimiliki oleh anak, kita paham sekarang hampir 90% umat Islam Indonesia mengerti halal dan haram. Mengerti bahwa kalau Quran dinista itu harus dilawan. Tapi ada enggak umat Islam kita sebagian besar cuek, acu tak acu. Kenapa? Tidak memiliki militansi. Ketika bicara Palestina dizolimin misalnya saja, diserang, mayoritas umat Islam cuek. Kenapa? Wah, itu bukan urusan kita, itu urusan Palestina. Ini kan militansi. Ketika ada Al-Quran dinista, wah itu bukan urusan kita, itu kan di Jawa masih banyak ulama. Nah, militansi ini yang hilang pada generasi sekarang. Sehingga ketika agama dinista, ketika syariat dinista, ketika hukum-hukum Islam dikebiri, cuek saja. Nggak peduli. Nah, Mujtama tidak begitu. Di pondok kita, Mujtama Al-Islami, Al-Mujtama Al-Islami, kita tidak saja memberikan pemahaman syar'i dengan akidah yang benar, dengan ulumus syar'i berdasarkan Quran dan Sunnah, tapi juga kita tanamkan militansi kepada santri kita untuk iqamatil haq, menegakkan kebenaran, peduli kepada agamanya, peduli kepada syariatnya. Itu yang kita tanamkan. Tetapi dukungan seorang wali santri kepada anak mutlak, tidak boleh berlepas diri. Bagaimana bentuk dukungannya? Doakan setiap malam, bangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi orang yang bangun di tengah malam dengan bertahajud gitu, Allah akan angkat derajatnya. Ya. Allah akan berikan kemuliaan hidupnya. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan doa yang mustajab itu adalah doa-doa yang dipanjatkan di kegelapan malam. Kenapa?
Karena di sana tidak ada unsur riya. Siapa yang melihat dia? Dia bangun tengah malam. Ketika dia bangun tengah malam berarti ada unsur keikhlasan yang mendalam pada diri dia untuk takarub pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Makanya doa yang mustajab itu yang sangat didengar oleh Allah, doa di kegelapan malam. Artinya bangun di sholat tahajud mendoakan. Doakan orang tuanya, doakan anaknya. Nah itu. Bapak Ibu wali santri yang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang sering juga kita dengarkan di pengajian-pengajian. Doaul muslim bi zuhril ghaibi mustajabah. Wa ala ra'si malakul muwakkalu wa kullama qala li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu amin walaka bimislik. Ada satu hadis ini sangat bagus sekali dalam konteks berdoa. Kata Rasulullah SAW, doanya seorang muslim terhadap muslim yang lain yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Ya. Ibu mendoakan saya tidak tahu. Mustajabah, itu makbul. Wa ala ra'sihi malakul muwakkalu. Di atas kepala bapak ibu yang berdoa itu ada malaikat. Wa ala ra'si malakul muwakkalu. Wa kullama qala li akhi bi khairin. Setiap ibu berdoa kepada saudaranya, kepada anaknya, kepada diri saya, kepada Ustaz Oli dan keluarganya tentang hal kebaikan, qalal malakul muwakkalu, malaikat selalu mengatakan, ya Allah amin, ya Allah kabulkan doa si fulan ini, ya Allah kabulkan doa si fulana ini, ya Allah kabulkan doa bapak ini, kabulkan doa ibu ini, ya Allah. Malaikat mengaminkan, meminta. Tetapi sebaliknya, ya, wa ala ra'si malakul muwakkalu qala ma qala li akhi bi khairin qala al malakul muwakkalu walaka bismislik. Nah, kalimat terakhir walaka bimislik. Inilah yang ditunggu oleh kita sang pendoa. Bapak menunggu kata-kata walaka bimislik. Setelah Bapak Ibu berdoa untuk saudaranya, untuk orang tuanya, untuk pondok, untuk ustadz-ustadz pondok, untuk saya pribadi dan keluarga misalnya, untuk anak ibu. Ibu, Bapak menunggu kalimat terakhir dari hadis Nabi, walaka bimislik. Maka malaikat langsung mengangkat tangannya berdoa pada Allah. Ya Allah, semua apa yang didoakan oleh si fulan dan fulana ini terhadap orang yang dia doakan tanpa dipengetahuan, tanpa sepengetahuan orang tersebut, kembalikan semua doa ini kepada dirinya. Nah, yang ini yang kita harapkan. Jadi ketika ibu mendoakan saya, mendoakan Ustadz Alif, mendoakan pondok, mendoakan familinya, mendoakan tetangganya, mendoakan saudaranya, maka terakhir semua doa itu akan kembali kepada diri kita seorang pendoa. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka porsi doa yang sebenarnya seharusnya lebih banyak kepada orang lain bukan kepada kita. Kalau saya berdoa itu 70-30. 70 untuk orang lain. 30 baru buat diri saya. Yang 70 ini justru ini yang akan kembali pada kita. Kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita punya kepentingan. Allah alam bisawab, bisa mustajab, bisa tidak. Tapi yang 70 ini mustajab. Kenapa? Malaikat yang langsung mendoakan kita. Maka doakan saudaranya di kampung. Satu kampung doa. Ya Allah berikan hidayah pada saudara saya satu kampung ini. Sebutkan aja. Nggak usah disebutkan namanya satu-satu. Ya Allah berikan hidayah pada keluarga bapak saya. Ya, keluarga besar ibu saya. Berikan kebaikan, ketaatan. Jauhkan dari maksiatan. Insya Allah Allah ijabah. Apalagi kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dan Abu Dawud, ya, da'watul walid mustajabah, doanya orang tua terhadap anaknya makbul. Nah, ini kan luar biasa. Ya, makbul. Bagaimana ibu akan mendoakan anak? Sebetulnya oke, sekarang anak kita di pondok kita doakan setiap malam. Sebetulnya ada proses doa itu yang lebih pas lagi. Bagaimana kita ingin melahirkan generasi yang islami, generasi yang soleh dan soleha? Pertama, ini agak jauh nih kita bicara sedikit ini Ibu. Buat anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini tidak ini jadikan ilmu saja ya, jangan terlalu berpikir jauh. Di saat Bapak Ibu
mencari nafkah, maka nafkah ini harus nafkah yang halalan thayyibah yang akan diberikan pada istri, khususnya untuk bapak ya. Nafkah halalan thayyibah ini dia halal dan baik diberikan kepada seorang istri di saat istri kita mengandung, maka janin yang dilahirkan nantinya adalah makanan-makanan yang halal dan baik. Itu proses awal. Ya. Kemudian di saat istri kita sedang hamil, maka seorang istri perbanyaklah takarub pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Mulai ditekan emosionalnya, mulai amarahnya dikurangin, zikrullahnya diperbanyak, baca Qur'annya diperbanyak. Kenapa? Semua kelakuan seorang istri pada saat menghamilkan, pada saat hamil, itu akan berimbas kepada janin yang dikandung. Ya, itu ilmu psikologi dan bahkan ilmu kedokteran pun demikian. Ya. Seorang ibu yang taat ibadah, bangun tengah malam, banyak baca Quran, imbasnya jarang sekali dia akan ngidam-ngidam. Ya. Jarang sekali ngidam. Kenapa? Karena dia lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Nah, janinnya, bahkan sebagian ulama sebagian ulama mengatakan kalau Anda ingin anak yang hafizul Quran, di saat kehamilan dengarkan bacaan Al-Quran. Dari juz awal sampai juz 30 terus diputar terus. Itu akan mempengaruhi EQ anak dalam janin. Ini proses. Sudah proses itu, proses orang tua mencari nafkah yang halal, istri yang taat dengan perbanyak doa, ketika kelahiran pun akan melahirkan anak yang soleh-soleh. Maka disunahkan oleh Rasulullah, diazankan dan iqomahkan. Azan kanan, iqomah kiri. Karena ketika dia lahir ke dunia, dia pertama kali dikenalkan asma Allah. Nama Allah. Ya. Ini proses. Baru pendidikan di saat menyusui dan seterusnya. Ya. Bahkan dalam Al-Quran, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Itu ada dalam Al-Quran dijelaskan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha dan seterusnya. Menyusui itu dalam Al-Quran diatur 2 tahun. Ya. 2 tahun. Boleh disapi, tapi ada satu catatan begini hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu memperhatikan kondisi suami istri. Ketika istri sudah tidak mampu untuk menyusui dengan fisik yang lemah, tapi tidak boleh dia menyapi anaknya dengan sepihak. Maka Al-Quran mengatakan boleh Anda sapi anak Anda. Tapi ingat harus persetujuan suami. Itu kalau bahasa kita. Dengan musyawarah. Kalau kata suami oke lah. Disapi karena kondisi fisiknya kuat. Boleh kurang dari 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Penelitian mengatakan ketika anak kita dikasih ASI selama 2 tahun, maka imun anak kita menjadi kuat, EQ anak kita menjadi maksimal. Ini kan proses untuk melahirkan anak soleh-soleha. Ini buat wali-wali yang masih muda, agendakan ke depan, kalau kita cari rezeki kan ada agenda. Tahun lagi saya akan beli motor, setahun lagi beli mobil, agenda. Sekarang buatkan program, saya ingin mencetak generasi yang islami, generasi yang taat kepada Allah, menjadikan generasi ulama dan umaro. Doakan jadi anak kita menjadi ulama yang sekaligus umaro sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara, yang sekaligus dia ulama. Bisa diformat. Dalam Islam bisa memformat itu semua. Nah, doa inilah dipentingkan, sangat dibutuhkan seorang anak dari orang tua. Jadi nggak bisa kita sebagai orang tua berlepas diri pada anak, serahkan sepenuhnya pada lembaga pendidikan atau pondok pesantren, nggak bisa. Ya. Saya sendiri pun sampai detik ini masih selalu tiap sholat tidak lepas mendoakan anak. Simple doa saya terhadap anak. Ya, kadang saya bahasa Arab dan lebih banyaknya bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikan diri saya, istri dan anak-anak saya, anak soleh-soleha, hafidh-hafidho. Doakan begitu. Sidik, amanah, tablik, dan fatona.
Kayak ikhlas, kayak halal, kayak ilmu, kayak iman, kayak infak, kayak zakat, kayak sedekah, kayak beramal, kayak ubudiyah, dan kayak kesehatan. Simple itu. Tapi semua aspek kehidupan ada. Ya, kayak akhlak, kayak ilmu, kayak iman, kayak infak, kayak zakat, kayak sedekah, kayak kayak kesehatan, dan kayak ubudiyah. Ya, kalau minta kayak akhlak, kayak ilmu, kayak iman, itu akan mencakup dengan dunianya. Kayak zakatnya. Jadi kalau kayak eh, zakat berarti kayak harta. Kayak infak berarti kayak harta. Kayak sedekah berarti kayak harta. Kayak ubudiyah berarti dia taat ibadah. Kayak kesehatan berarti dia primah dalam badannya. Saya minta doa itu. Simple doanya. Pendek tapi mencakup semua aspek kehidupan. Kita doakan anak kita, ya Allah, jadikan anak saya di pondok. Kalau dia laki-laki dia soleh, taat kepada kau ya Allah, berbakti kepada dua orang tua. Jadikanlah ilmunya bermanfaat buat keluarga, masa depannya, dan bangsa. Kayak akhlak, kayak ilmu, kayak iman, kayak infak, kayak zakat, kayak sedekah, kayak beramal, kayak ubudiyah, dan kayak kesehatan. Ibu berdoa hanya 1 menit nggak nyampe, semua itu mencakup semua aspek kehidupan anak kita. Kalau itu rutinitas, yakin, seyakin-yakinnya Allah akan kabulkan. Apalagi kalau doa itu di kegelapan malam, ketika sholat tahajud. Ada beberapa waktu yang doa-doa mustajab. Ini kita bicara doa buat ibu nih. Pertama kata Rasulullah SAW, doa fi asna'is safar la yurad. Doa di saat perjalanan tidak akan ditolak. Ibu dari rumah mau ke pondok, selipkan doa 5 menit sambil nyetir mobil, sambil berdoa. Tapi jangan langsung berdoa. Doa itu ada protapnya. Ada protapnya doa itu. Kalau kita mau datang ke gubernur itu ada protokolernya. Ngajukan surat, diagendakan sama bagian umum, nanti sama gubernur tentukan harinya dan seterusnya. Itu ada protapnya kita berdoa. Protap berdoa itu pertama kita harus bersih, suci, ya minimal kita harus berudu, ya. Kemudian diawali dengan istighfar, kemudian bersolawat. Selawat itu bagian dari wasilah. Dan harus berdoa itu dengan bersolawat pada Rasulullah. Baru kita minta. Setelah minta, baru kita tutup dengan solawat. Solawat itu ibaratnya Assalamualaikum kalau kita ingin berkunjung ke rumah orang. Ya, tutup dengan solawat, pulang tabe. Kita pamit. Nah itu. Karena wasilah dengan kepada Rasulullah itu mustajab. Ya. Jadi bersolawat. Yang kedua, bagaimana doa mustajab? Pertama dalam musafir ya. Tempat yang mustajab, waktu yang mustajab lagi, doa fi asna'il amtor la yuraddu. Doa di saat hujan deras juga mustajab. Jadi ketika saat hujan-hujan deras, jangan kita berpikir negatif, hujan terus, jemuran nggak kering-kering dan sebagainya. Padahal itulah kesempatan kita diberikan oleh Allah untuk memperbanyak doa. Berdoalah buat anak keturunan kita, buat suami kita, seorang ibu doakan suaminya supaya sehat, supaya kuat, supaya dapat rezeki yang halal dan thayyibah, supaya tetap prima, ya itu. Jadi itu waktunya. Waktu yang lain lagi, ad-du'a'u fi bainal azani wal iqamati la yuraddu. Doa di antara azan dan qomat itu tidak tertolak alias makbul. Jadi saat azan berbunyi, ya, perbanyaklah doa. Dimanapun kita berada. Di masjid, di rumah, di motor, perbanyak doa. Ya. Sampai qomat. Kalau Bapak sedang sholat Jumat, berdiri muazzin, dia azan, kemudian selesai, jangan ngobrol. Langsung disikat dengan doa yang banyak. Sampai ya qomat. Nah. Atau di saat ad-do'a'u bainal khutbataini la yuraddu. Yang keempat, doa yang mustajab itu doa di antara dua khutbah. Ya. Doa di antara khutbah. Kalau tadi antara azan dan qomat. Jadi sebelum sholat maghrib, azan, kita banyak doa. Sampai qomat maghrib atau isya dan seterusnya. Sekarang doa yang mustajab juga doa bainal khutbataini. Doa di antara dua khutbah. Bapak sholat Jumat, ya.
khotib naik ke mimbar, pasti ada Bilal yang bilang. Ya, tapi kebanyakan yang menjadi salah kaprah, Bilal kita tidak mengerti bahasa Arab. Tapi di bahasa Iza su'idal khatibu alal mimbar fala yatakallam wa may yatakallam faqad laghah gitu. Itu Bilalnya. Kalau khotib sudah naik ke mimbar, maka tidak ada lagi kita bicara, nggak boleh lagi. Kalau yang bicara maka dia sia-sia. Itu bahasa umumnya ya. Tapi kesalahkaprahan kita banyak di tengah masyarakat, dan saya sering sekali memperbaiki itu di tengah masjid-masjid. Ini khotib sudah naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata khotib, duduk dia. Bangunlah Bilal menyerukan, jangan ngomong. Kalau Anda ngomong sia-sia, lah dia ngomong kok. Ayo. Dia sendiri ngomong, sayang. Jadi setiap Jumat dia sia-sia. Harusnya dia ngomong sebelum khotib naik ke mimbar. Bukan di saat khotib setelah naik mimbar. Kenapa? Karena tidak paham bahasa Arab. Nah, di saat khotib sudah berkhutbah, mau duduk khutbah kedua, Bapak perbanyak doa. Karena waktunya sangat singkat, langsung aja baca doanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, langsung tembak. Ya Allah, jadikan semua anak keturunan saya, semua generasi saya, jadi generasi yang soleh, soleha, taat beribadah, berbakti pada dua orang tua. Amin. Udah. Karena waktunya singkat. Khotib duduk dan bangun itu singkat sekali. Tinggal dipilih. Ini mustajab, makbul. Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir doanya yang mustajab juga ada doa fi akhir sujud. Nah, itu. Doa di akhir sujud. Sebelum kita tahiyat, doa sujud terakhir, perbanyaklah doa di situ. Ya. Dan doa di saat sujud itu adalah mustajab. Hanya bedanya doa di saat sujud tidak boleh berbahasa Indonesia. Doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, itu. Dia tidak boleh kita ngomong bahasa Indonesia setelah sujud. Ya Allah, jadikanlah istri saya soleha, anak keturunan saya soleh dan soleha. Nggak boleh, batallah sholat kita. Gitu. Batal sholat kita. Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau ingin kita menciptakan generasi yang soleh dan soleha, generasi umat, generasi yang peduli dengan masa depan agamanya, memiliki militansi yang kuat, maka mutlak kita sebagai orang tua wajib harus mendoakan anak kita tanpa henti. Ya. Kalau tadi proses di saat kehamilan sampai menyusui sampai dia besar. Sekarang anak kita sudah besar. Proses awal itu mungkin terlewatkan oleh kita atau terlupakan. Atau mungkin sudah berjalan. Di saat dia menuntut ilmu ini digenjot dengan banyak berdoa. Lupa bangun tahajud di sholat 5 waktu. Selipkan doanya. Ya Allah, berikanlah ketabahan buat anak saya di pondok. Kesehatan. Betahkanlah dia ya Allah. Mudahkanlah dia menerima ilmu ya Allah. Dan seluruh ustadz ustazah dan pendiri pondok berikan kesehatan. Berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan akhir hidup mereka husnul khotimah. Kan simpel mendoakan orang. Karena doa itu kayak orang main biliar. Ya, yang disodok bolanya, tapi tujuannya bukan bola itu. Tujuannya ke lubang sebelahnya. Tapi bolanya disodok ke dinding. Padahal dinding itu nggak ada lubangnya. Tapi dipantulkan kepada lubang sebelahnya. Nah, itulah doa. Doa bizoril ghaibi, namanya doa yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian kan Allah SWT, karena kita juga orang tua dan memiliki orang tua, maka jika kita juga punya kewajiban sebagai anak waladun sholeh yad'ulahu, kita juga sebagai seorang anak meskipun sebagai orang tua. Orang tua kita harus kita doakan. Minimal 1 kali setiap sholat. Enggak kita ulang-ulang. Atau kalau waktunya sangat mepet pada sholat kita zikir, kemudian berdoa, mepet, di akhir sujud, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibolehkan. Ya. Bahkan diwajibkan buat diri kita supaya kita wajib untuk pribadi ya. Wajibkan diri kita untuk banyak berdoa pada orang tua kita. Karena setiap doa yang dilantunkan oleh anak yang soleh soleha,
Saat itu juga seandainya na'udzubillah min dzalik, kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal, dia dikubur langsung dia tersenyum lebar. Ya, kalau di saat itu Allah takdirkan dia ada azab, langsung azabnya diberhentikan. Di saat doa kita melantun kepada orang tua kita. Itulah dahsyatnya doa anak yang soleh dan soleha. Nah, kita ini sudah menjadi anak mendoakan orang tua. Jelas kita juga pengen anak kita mendoakan kita. Karena kita tidak berharap dengan anak itu menjadi anak yang kaya, membeli kita mobil, memberikan kita rumah. Bukan harapan itu. Kalau ada harapan itu harus kita ganti sekarang orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita ini menjadikan anak soleh soleha untuk apa? Supaya anak kita bisa mendoakan kita. Supaya anak kita bisa memberikan saham akhirat. Yaitu pahala unlimited. Jadi kalau anak kita anak yang soleh atau soleha, insya Allah bagian dari kita mendapatkan pahala unlimited. Ya. Iza mata banu adama in qata amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Kalau anak Adam meninggal, maka putus semua amal ibadahnya kecuali 3. Itu. Kecuali 3. Salah satunya waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi unlimited. Ya. Iza mata benu adama in koto amalu. Kalau anak Adam mati, putus semua amal jariahnya. Putus semua perbuatannya. Ila min salasin. Kecuali 3. Sodaqah jariah, ilmu yang tafa'ubi, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Nah sekarang kita berharap anak yang soleh. Ya. Maka saya katakan anak soleh itu adalah saham akhirat kita yang unlimited, yang tidak habis-habisnya. Kalau kita mengharapkan dengan ibadah kita, kehusukan kita beribadah, dengan kita baca Quran, tok ingin masuk surga, kayaknya masih sulit. Kenapa? Bisa jadi dosa kita lebih banyak dari pahala yang kita kerjakan. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa bicara, dosa tangan, dosa kaki, dan sebagainya. Tapi itulah kerohimnya Allah. Dia berikan peluang-peluang lain buat umat Muhammad untuk masuk surga dengan apa? Dengan anak yang soleh, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan sedekah jariah. Itu manfaatnya. Bapak punya rezeki 1 bulan 4 juta, 5 juta, atau 10 juta. Udah, ini 200.000 masukkan ke pondok mujtama. Belikan semen 4 sak. Bangunkan. Kalau dikasih duit dimakan sama santri habis. Pahalanya putus, hanya habis dimakan santri. Nih saya pengen jadi ilmu jadi amal jariah yang berkelanjutan, belikan semen atau besi ya, jadikan bangunan. Selama bangunan itu dipakai, pahala Bapak Ibu mengalir terus menerus. Bangunan ini melahirkan generasi Islam, menjadikan anak menjadi soleh soleha, anak itu akan mengajar orang lagi, ibu ikut andil juga pahalanya terus berkelanjutan. Makanya adik di tiga amal yang tidak putus tadi apa? Sedekah jariah, sedekah. Ya. Sedekah jariah. Nah, ini yang terkadang kita lupa. Padahal kita beli bakso 1 mangkok 25.000, kadang belanja sehari 100.000. Sebulan kita belikan semen 2 saja, 2 sak. 110.000 ya kalau di Lampung. Berapa pahala yang kita dapatkan di mata Allah? Unlimited. Kenapa? 2 semen ini bisa membentuk kader umat, bisa melahirkan generasi-generasi umat yang pahalanya mengalir terus-menerus, apalagi dengan jumlah yang besar. Subhanallah. Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan ya Ustaz Olip ya? Iya, Kiai, kita buka. Ya. Nah, kalau gitu saya stop aja dibuka pertanyaan, lebih enak leluasa dengan pertanyaan-pertanyaannya. Karena waktunya hanya 1 jam dikasih Ustaz Olip ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka pertanyaan sebelum nanti kita tutup. Silakan langsung saja pertanyaan singkat dan langsung saya jawab. Tafadhol Ustaz. Silakan Ibu. Nyalakan mikrofonnya.
Ada yang tanya? Suaranya nggak ada Ustaz Olip. Nih mamanya Kais kayaknya mau nanya nih. Ih, belum aja Ustaz. Enggak, Ibu. Kalau misalnya malu dengan suara, dengan tulisan di chat, Diketik ya. ketik. Ini Ustadz Olip dikembangkan tidak saja wali santri. Jadi semua masyarakat boleh dilibatkan. Nggak apa-apa, saya di sebulan sekali saya ngisi nggak apa-apa. Oke. Iya, ya betul. Setuju, terjadwal. Ya nggak Alhamdulillah. apa-apa. Ibu-ibu ngajak tetangganya, ngajak familinya nggak apa-apa. Apa-apa ya, insya Ya, Allah. kita jadwalkan misalnya 5 hari ke depan sudah di-share jadwalnya. Ya, bisa jadi berubah-ubah harinya nggak apa-apa, tapi yang jelas 5 hari sebelum hari H sudah di-share. Nah, itu. Jadi ibu bisa ngajak Nggak tetangga mepet ya. biar nggak mepet kita. Oke. Begini Ustadz, maaf saya mau tanya. Mau tanya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kan kami maaf ya, ingin bersedekah itu siapa yang nggak ingin ya Ustadz ya? Eh, karena keterbatasan biaya atau mungkin juga kami banyak pengeluaran, tapi ingin bersedekah. Cuma saya pribadi dengan suami cukup dengan membeli jalan. Contohnya misalkan kita share tuh yang misalkan Ustadz Olip nge-share untuk biaya pondok, untuk keperluan santri gitu ya. Saya juga izin ya ke Ustadz Olip nge-share share ulang ke teman-teman, ke sekiranya ya mungkin di lingkungan saya ada orang yang mampu gitu ya. Begitu. Nah, bagaimana itu Ustadz? Tidak apa-apa. Ya. Apa Ibu, mengalir gitu pahalanya untuk kami? ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi la yankusu min ujurihi syai'an." Ya, itu hadis Nabi. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut dan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Misalnya, ibu ngajak saya bersedekah. Ya, saya bersedekah 10.000. Maka ibu mendapatkan pahala seperti saya yang bersedekah. Dan tidak mengurangi pahala saya. Saya sedekah 10.000 misalnya kalau dilogikakan pahalanya 1 kilo lantas bagi 2, enggak. Islam tidak begitu. Kalau misalnya pahalanya 1 kilo saya dapatkan, ibu dapat 1 kilo juga. Nah kalau ibu nge-share itu bisa dimanfaatkan dengan 10 orang. Orang bersedekah kan individu satu-satu. Tapi ibu sudah mendapatkan 10 kilo kalau ibaratnya timbangan. Itu luar biasa. Ya, itu. Baik Ustaz. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mamanya Kais paling semangat ini. Insya Allah, amin. Anaknya Iya, ketawa-ketawa. Ustaz sekalian juga Ustaz, maaf, itu acara yang tanggal 25 gimana? Maaf ini di luar program. Masih kajian, Bu. Makanya. 25 pada 4 itu. Nanti 4. saya konfirmasi dengan Ustaz Olip, insya Allah. Iya. Ya masalahnya ya itulah nanti deh itu maaf di luar Ya, itu. nggak apa-apa. Ada tanya lain, silakan tanya. Papa. Di luar ada mamanya materi Ustazah Tias juga nih. Kalau mau nanya nggak apa-apa, walaupun bukan wali santri. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh bertanya di luar materi. Oh begitu. Tadi kan Ustaz nggak boleh. Boleh. Ya itu dia Pak, maaf. Itu jadi saya lagi ya. Karena saya ada acara di tanggal 25. Ya, yang kebetulan mungkin acara itu tidak bisa kami tinggal, Pak. Ya, mohon maaf jika kami kalau di tanggal itu tidak bisa hadir gitu. Pengennya hadir ya, siapa yang enggak ya, Mas Allah ya. Putra kami di situ 2, Pak. Masya Allah. Dan juga kalau kami nggak sampai datang gitu, Pak. Mohon maaf. Alhamdulillah. Ayo yang lain yang mau bertanya. Iya, saya Ustadz Wajiat. Silakan. Iya,
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan ada apa, bukan istilah ya apa, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Kebetulan kan saya anaknya banyak. Ini gimana itu menurut pandangan Islam gitu, Pak Ustadz, seperti itu. Ya, Baik. terima kasih. Baik, jadi setiap makhluk yang bernyawa itu sudah ditakdirkan oleh Allah dengan nasibnya masing-masing. Maka di dalam hadis Nabi, umur 120 hari itu penentuan nasib anak. Anak ini menjadi anak yang cerdas, jadi anak konglomerat, kaya raya, itu ditentukan itu di umur 120 hari, diembuskan rohnya dan ditentukan nasibnya. Dan saat itulah sebetulnya kalau mau tepat, kalau kita bicara dengan tradisi untuk selamatan dan sebagainya, sebetulnya yang tepat itu sebelum 4 bulan atau di saat 4 bulan itu 120 hari ya. Yang tepatnya bukan di 7 bulan sebetulnya kalau kita konteks hadis ya. Karena di saat itulah kita harus memperbanyak doa supaya nasib anak kita ini menjadi nasib yang terbaik, jadi anak yang soleh atau soleha, jadi pemimpin umat dan bangsa. Dan ditentukan rezekinya. Nah, dalam konteks pertanyaan Ibu tadi, banyak anak, banyak rezeki. Iya, karena setiap kepala itu punya rezeki masing-masing. Hanya kita tidak mengetahui seberapa rezekinya. Nah, itu masalahnya. Tetapi rezeki ini tidak ujuk-ujuk datang begitu saja. Orang tua harus bersyariat. Dengan cara apa? Syariat dalam Islam itu berikhtiar dalam Islam itu macam-macam. Dia bisa bekerja, bisa dengan silaturahmi. Maka dalam Islam ada salah satu mencari rezeki, silaturahim, kata Rasulullah, tutilul umur wa tuzidur rizq. Perbanyaklah silaturahmi, memperpanjang umur, membanyak rezeki. Kalau kita sering silaturahmi, ketemu misalnya dengan orang yang baik, ternyata dikasih modal, kan rezeki. Silaturahmi dengan tetangga paling tidak dikasih minum, dikasih makan, sarapan, rezeki juga kan itu. Atau mungkin karena dia dapat harta yang berlimpah, jual tanah misalnya. Karena kita sering silaturahmi, dia ngomong, ya Umi, saya punya zakat mal ini, kira-kira anak Umi ada nggak yang masuk pesantren? Kan rezeki itu. Tolong Umi ini salurkan rezeki. Ini kan salah satu cara Allah mengatur rezeki itu dengan memperbanyak silaturahmi. Nah, kalau kita yakinin itu, jadi sebetulnya konsep akidah ini Umi ya, konsep akidah. Maka ketika konsep akidah nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu. Ada satu hadis Nabi ya, tapi ini konteksnya berbeda dengan rezeki. Tapi ada korelasi sedikit. Datanglah sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini miskin ya Rasulullah. Tapi ini ibu jangan ditanggapin yang negatifnya. Apa kata Rasulullah? Tazawwaj, nikah lagi. Dilakukan oleh sahabat ini. Dia menikah yang kedua. Ternyata masih miskin. Datang lagi ya Rasulullah, saya udah lakukan tapi saya masih miskin. Tazawwaj, nikah lagi kata Rasulullah. Yang ketiga dilakukan. Masih miskin juga. Datang lagi ya Rasulullah, sudah saya lakukan udah 3, tapi masih juga rezeki saya yang pertama masih miskin. Nikah lagi kata Rasulullah. Ternyata rezekinya pada istri yang keempat. Nah itu. Jadi ini konteks ini ya. Arti konteks itu rezeki itu semua orang punya rezeki. Mungkin yang pertama nggak punya rezeki, yang kedua rezekinya pas-pasan, 3 begitu. Anak juga begitu. Mungkin kita punya anak 5. Ada, tetapi kadang-kadang kita punya persepsi yang salah terhadap anak. Wah, anak saya ini sial. Rezeki saya menurun. Itu nggak ada anak sial. Nggak ada. Tapi masyarakat kadang-kadang anak saya ini semenjak melahirkan dia rezeki saya menurun. Jadi jangan disalahkan anak, enggak. Tetapi kalau setiap anak punya rezeki yang berbeda-beda, ya benar, iya betul itu. Anak 1, 2, 3, 4, 5 dia rezekinya berbeda-beda. Ya, dan itu juga pengaruh dari kita juga ketika kita sedang hamil, sedang doanya kita dahsyat atau tidak buat anak kita, itu ada korelasinya, ada hubungannya. Kalau kita sering marah, sering cemburu apa, juga berproses dan berpengaruh pada anak kita ketika dia jadi dewasa. Jadi anak pemarah, anak penibur, dan seterusnya. Jadi yakinlah. Contohnya saja bapak saya anaknya 12, Bu. Mi. Ya. Ini bapak saya anaknya 12, petani. Ya. Dan saya anak ke-12.
Saya Iya. anak ke-12. Ya. Jadi anak bapak saya itu 12. Ternyata dia bisa menghidupin. Ayo, logika nggak akan nyampe, nggak akan nyambung. Kenapa? Bapak saya petani, dan petaninya bukan petani sawah yang rutin, petani yang tidak jelas. Ya, petani di sana tuh nyari ikan atau nebang pohon di hutan, itu petani. Bahasa kita di kampung jadi petani. Atau nanam padi yang sifatnya 5 tahun sekali, kemarau panjang, hutan dibakar. Karena saya terlibat langsung di saat SD. Logika manusia nggak bisa nyambung. Anak 12 dihidupin misalnya. Anak 5 bisa dihidupin. Nggak nyambung dari mana rezekinya. Yang kedua, ya, bahasa kita dulu di keluarga, kalau mau makan ayam, ada dua. Kalau nggak ayam mati, baru bisa kita makan ayam, bahasa istilah, atau Idul Fitri atau Idul Adha. Artinya, betapa tidak punya uang. Ya, bisa makan daging itu kalau nggak Hari raya. ayamnya sudah mau mati baru disembelih, kan itu, atau mau Idul Fitri Idul Adha. Ya. Generasi sekarang kapanpun bisa makan ayam kan. Artinya sudah kita bersyukur pada Allah. Maka dalam Islam, lihatlah di bawah dari sisi harta, lihatlah di atas dari sisi ilmu. Betul. Jangan melihat orang kaya, kita tidak akan bersyukur. Tapi lihat orang di bawah kita, masih banyak orang yang makan nggak berkecukupan, masih banyak yang pakai baju compang-camping. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah baju yang bagus, bisa makan pagi dan sore. Anak kita masih terawat dengan baik. Alhamdulillah, bersyukur kita. Baru lihat ke atas tentang ilmu. Orang itu berilmu, anaknya cerdas, anaknya soleh, soleha. Saya harus kayak dia. Nah, itu dibolehkan. Tapi jangan melihat, oh itu tetangga saya kaya raya, punya mobil Innova, punya Alphard, punya apa. Ujung-ujungnya apa? Kufur nikmat kita. Kalau kita udah kufur nikmat, siapa yang pertama kali yang akan kita habisin? Suami. Kamu nggak becus kerjanya, lihat tetangga kita, itu kufur nikmat akhirnya. Maka disinilah pentingnya kita harus melihat ke bawah, tidak melihat ke atas dari harta. Tapi lihatlah ke atas dari sisi ketakwaan, keilmuan, dan seterusnya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang qanaah, mau menerima sesuai dengan kemampuan kita. Allah alam bisawab. Ya itu Mia. Ya. Ya boleh nanti konsultasi melalui WA dengan saya, boleh di WA nggak apa-apa. Ya insya Allah saya jawab. Kalaupun 1,5 hari nggak kejawab karena WA saya banyak grupnya, miss call saja. Tapi catatan harus saya simpan dulu. Kalau WA-nya nomornya nggak saya simpan atau belum tersimpan, jarang saya baca karena terlalu banyak WA yang masuk ribuan. Gitu. Nanti saya jawab. Ya kalau butuh ditelepon saya telepon balik. Silakan yang lain. Oh, tanya lagi. Jadi saya mau menambahkan sedikit ya. Kayak tadi itu yang dikhawatirkan oleh mamanya Ziyad itu sebetulnya sudah kejadian di zaman Nabi. Jadi zaman dulu itu eh, anak itu dianggap apa namanya beban ya, apalagi kalau anaknya perempuan. Sehingga muncullah itu ayat di surat Al-Isra ayat 31 yang bunyinya la taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah membunuh anak-anakmu khawatir miskin. Nah, Nauzubillah. itu langsung keluar itu dalilnya supaya kita itu bisa lebih beriman pada Allah dan meyakini bahwa anak itu adalah sebagai penerus daripada kita sebagai orang tuanya begitu. Kemudian saya sering, kalau saya pribadi ya, saya sering berdoa itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk anaknya itu. Ini saya dapat dari Kiai Sanusi Azari. Mungkin yang santri lama sudah kenal. Jadi doanya itu Rabbana Rabbi ja'al auladana salihina hafidina lil Quran was sunnah wa fuqaha fiddin. Dan seperti itu doanya. Kemudian doa yang biasa dibacakan juga adalah
Suka dibaca sama anak-anak juga ini. Ya, Mana doanya anak-anak? Richard yang suka baca ini. Alafiko. ya, saya tambahin Ustaz Olip ya. Iya. Apa yang dikatakan Ustaz Olip tadi betul tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi penafsiran tentang ayat tadi itu saya kontekstualisasikan penafsirannya. La taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Itu ada korelasinya dengan KB ya. Ini saya kontekstualkan ayat ini. Kalau Bapak Ibu sekalian menyuruh istrinya memakai KB dengan niat dan orientasinya supaya tidak kelaparan, supaya mengurangi beban, maka hukumnya haram. Karena KB itu sekarang yang dibolehkan dalam Islam ya tanzimun nasl, yaitu mengatur kelahiran. Tapi Allah alam bisawab, KB sekarang bukan tanzimun nasl tapi qatlun nasl, membunuh janin. Kalau terjadi pembunuhan janin maka hukumnya haram. Itu. Hukumnya haram. Tapi harus kita lihat saja, kalau kita ingin betul-betul yakin dengan Allah, ini bicara akidah. Kita ambil satu saja makhluk Allah nih Bapak Ibu sekalian. Kita tahu cacing. Cacing secara kasat mata tidak punya tangan. Tidak punya kaki. Mata pun kita nggak tahu di mana matanya. Secara kasat mata kita ya, jangan dilihat dengan mikroskop. Ya. Hidupnya di tempat yang terjepit dalam tanah. Terjepit dia. Nggak ada ruang. Hanya untuk badannya. Tapi cacing bisa berkembang biak, bisa makan. Nah kita makhluk Allah yang begini luar biasa sempurna. Dikasih mata, dikasih kuping untuk mendengar, dikasih mulut untuk bicara, dikasih tangan untuk bekerja, dikasih kaki untuk berjalan, dikasih otak untuk berpikir. Kenapa kita takut mati kelaparan? Kenapa kita takut tidak bisa menghidupin anak? Ini kan masalah sebetulnya. Apa yang jadi masalah? Masalahnya adalah pemahaman akidahnya yang harus diluruskan. Ya. Akidahnya diluruskan. Kalau akidahnya lurus, udah dia tidak akan merasa takut kelaparan, takut mati dan sebagainya. Nah itu. Jadi lagi-lagi kita bicara akidah nih Bapak Ibu sekalian ya. Bicara akidah. Insya Allah yakinlah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali dia mampu untuk mengatasinya atau menyelesaikannya. Ketika kita dikasih masalah, penderitaan dalam konsep manusia, kita dikasih cobaan, pada hakikatnya cobaan itu ada maslahah, ada manfaat, ada hikmah yang mungkin kita belum bisa menjawabnya. Bisa kita jawab terkadang setelah musibah itu terjadi. Baru bisa kita mengerti, oh ini maunya Allah. Ya. Kita punya anak gagal masuk kuliah, masuk cari kerja, segala macam. Kita marah-marah. Padahal di situ ada campur tangannya Allah. Ya, rekayasanya Allah. Kita tidak tahu apa hikmah di balik gagal anak kita. Setelah setahun atau setengah tahun baru kita paham, oh alhamdulillah anak saya nggak kerja di sana. Ternyata di sana oh bejat begini, oh pergaulannya bebas. Baru kita mengerti hikmahnya. Maka disinilah pentingnya kita beriman. Jadi apapun yang menjadi keputusan Allah dalam hidup kita, kita syukuri. Tetapi tetap harus berusaha, beristihad untuk lebih baik. Oke. Kalau Ustaz Olip, Baik Bapak Ibu, ada yang tanya lagi? satu lagi kalau ada yang mau. Izin Pak Kiai, Ustadz Olive. Ya. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, Ustadz Olive yang sudah memberikan saya waktu untuk bertanya. Saya memang ibu dari putri saya sedang mengabdi di pondoknya Ustadz Olive.
Alhamdulillah, Izin alhamdulillah. Mamanya ya. Afwan, siap. Afwan, bagaimana solusi orang tua menghadapi anak-anak Gen Z yang subhanallah banget tadi Pak Kiai sudah sampaikan tantangannya luar biasa, lebih luas dari handphone, gadget ya Pak Kiai. Nah, untuk menentukan jenjang pendidikan selanjutnya, bagaimanakah menghadapinya dan untuk orang tua dan juga untuk anak tersebut dan juga faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk memilih fakultas atau universitas dan apa yang harus dipersiapkan untuk kedepannya. Baik. Karena memang saya berharap sekali ketika putri saya lulus dari GP1 itu yang saya harapkan, yang saya doakan tetap berada di rel-rel yang Islami. Mohon pencerahan, mohon jawabannya Pak Kiai. Ya. Jazakallah khair. Wah, iya, Ki. Baik, Umi. Pertama, kita sepakat dulu orientasi hidup supaya anak kita ini kemana. Kita benahin orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita ini apakah mencari kerja untuk anak kita atau menjadi anak soleh, kan itu. Maka di dalam Islam khususnya yang putri, ya, kita jadikan anak kita bukan berorientasi kerja, tapi orientasinya adalah menjadi ummahatul mukminin, menjadi generasi-generasi para sahabiat, generasi Khadijah, generasi Fatimah, generasi Aisyah. Itu pertama yang harus kita jadikan. Tetapi tidak juga berarti membuat dia terbelenggu untuk masa depannya, enggak. Tetap dunia pendidikannya dia harus silakan, welcome. Dia berkarir silakan, tetapi tidak boleh ikhtilat, terjadi percampuran laki dan perempuan. Itu harus kita batasin karena perempuan berbeda dengan laki-laki. Maka oleh karena itu, prinsip kita sebagai orang tua lebih baik kita menangis sekarang karena jauh dengan anak, sedih sekarang karena kita terpisah dengan anak, daripada nanti kita menangis melihat anak kita bandel, anak kita durhaka. Itu harus kita tanamkan prinsip. Lebih baik kita menderita sekarang dalam tanda kutip, sedih tiap hari, kangen sama anak, menangis, dengan dibarengin dengan doa-doa ya. Daripada nanti anak kita berikan kebebasan sehingga kita menangis pasca tuanya. Wah, anak saya tidak soleha, anak saya tidak seperti yang saya harapkan. Ini kan kebalik. Maka pendidikan anak ya, dalam perspektif Islam harus tetap pada koridor Al-Quran dan Sunnah. Gak bisa tidak. Ya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya sedapat mungkin kita tanamkan di mana maslahah untuk dia. Misalnya HP. Oke, nak, untuk kepentingan misalnya kuliah boleh pakai HP, tapi ingat ada maslahah. Kapan harus melihat HP? Jangan setiap hidup melihat HP dari pagi, sore, malam. Ya. Sedih kalau pisah sama HP. Nah, itu susahnya sekarang. Ya, termasuk bapak-bapak juga ya. Ini biar para ummahat juga tahu. Kadang-kadang ya termasuk diri saya juga ya. Meskipun sekarang saya jarang pegang HP kecuali untuk ini. Kadang-kadang kita ini ingat di HP daripada ingat dengan istri. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau HP tinggal kita kejar harus pulang lagi ngambil HP tinggal. Kalau istri tinggal ya udah biarin dia nyusul kan. Nauzubillah kan. Biarin dia bisa nyusul kan. Itu fakta ya, fakta itu termasuk diri saya juga lah ini. Nah, ini kita benahin yang pola-pola begini. Ya, jadi anak itu tingkat, kalau saya ini ibu khususnya perempuan, saya punya anak yang kemarin alhamdulillah sekarang udah menikah. Ketika dia tamat pondok, ini cerita, mudah-mudahan ada hikmah di balik cerita ini. Dia tamat pondok, alhamdulillah saat itu menjadi mumtasyarab, kamlut, di atas kamlut ya. Setelah itu keinginan dia mau kuliah dan inginnya kuliah kedokteran. Saya bilang ketika dia masih di pondok, saya katakan monggo silakan, apa yang mau, yang penting selesaikan pondok. Step-step saya, ya itu. Setelah selesai pondok dengan muntasyarab, saya tidak bangga. Bahkan dalam wisudanya pun saya nggak hadir.
Karena saya tidak bangga anak saya hanya sekedar pinter, cerdas begitu saja. Saya bilang dengan dia, setelah selesai pondok, dia cari kuliah kemana-mana, saya bilang begini, kalau kamu mau meneruskan kuliah, silakan kuliah sendiri, cari biaya sendiri. Tapi kalau mau menghafal Quran, biarin saya jungkir balik kaki di atas, kepala di bawah mencari biaya untuk kamu hafal Quran. Saya gituin. Kenapa? Pendidikan anak perempuan itu harus kita arahkan sampai jenjang S1. Nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Berbeda sama laki-laki. Akhirnya menangis dia. Nggak mau, saya udah di pondok terus, masa di pondok lagi. Nah, saya agak tegas kalau mendidik anak. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Apapun jawabannya, saya tunggu. Saya tinggalkan saja dia dalam keadaan nangis. Besok paginya dia datang sambil menangis, saya siap menghafal Quran. Saya tanya, terpaksa tidak? Enggak. Tertekan enggak? Enggak. Ya udah, kita cari sekarang, saya bilang di Google, di medsos. Masuklah tes di Bandung, dan besok itu terakhir tesnya. Saya kejar dengan naik pesawat, tes di sana, dan sampai ke sana sudah tutup. Ya. Tutup kan jam 12 siang tutupnya, saya datang jam 12 lebih, saya rayu supaya diterima pendaftarannya. Karena saya jauh, saya bilang di Lampung. Diterimalah pendaftarannya dan ditinggal. Dan tes beasiswa. Apa tugasnya kita orang tua? Karena kita pengen anak kita ngapal Quran, saya tinggalkan langsung, saya bangun malam, nggak tidur sampai pagi, sholat tahajud, saya berdoa supaya makbul, supaya diterima dia. Alhamdulillah Allah takdirkan dia diterima. Selesai dia menghafal dengan cepat, tercepat di angkatannya, kemudian dia mau keluar, saya bilang sama dia, kalau ingin ilmu bermanfaat dan lebih berkah, mengabdi. Karena Al-Quran itu harus diajarkan. Nangis dia. Saya pahamkan. Mengabdi itu terbaik untuk masa depan. Termasuk untuk Al-Quran. Dengan keyakinan dia mau mengabdi. Tapi ada janji, kalau sudah mengabdi saya akan kuliah kemana tempat yang saya suka, katanya. Ya udah, silakan, saya bilang. Ya. Setelah dia mengabdi, dia mau kuliah. Kuliah ke Jogja, tes, saya biarkan dia ikut tes, lolos di Jogja, dia tes lagi di Singapura, lolos Singapura. Setelah itu dia bilang, saya mau kuliah. Saya bilang, kalau mau kuliah ke tempat Jogja atau Bandung, Singapura, saya nggak izinkan. Tapi kalau mau kuliah di Gontor Unida, saya akan antar. Nangis dia. Masa saya SMP, SMA, tahfidz sampai kuliah di pondok terusan. Saya yakinkan, di pondok adalah masa depan kamu, bukan masa depan saya. Orang tua hanya bisa mendoakan. Ketika kamu berhasil sukses, yang senang, yang menikmati kesuksesan itu kamu, bukan kita orang tua. Orang tua hanya menerima bahagia saja, tapi tidak menikmati, saya bilang. Akhirnya masuk Unida. Nah itu, jadi begini maksud saya, Bu. Kalau anak perempuan harus kita setir, nggak bisa kita biarkan. Kenapa? Pergaulan di luar sekarang, jangankan berbulan-bulan, 1 jam pun anak perempuan kita bisa hancur. Apalagi dunia pendidikan tinggi, misalnya di perguruan tinggi, pergaulannya bebas, gonceng-goncengan, bisa pulang malam, apalagi kalau ngekos. Dan saya tidak pernah percaya dengan anak kalau dia ngekos di luar, perempuan. Ya Alhamdulillah, mau ke Unida dan selesai Unida. Nah itu. Jadi buat Umi tadi, pendidikan anak usia perempuan harus kita setir. Ya. Kalau enggak, kita akan kecolongan. Yang dia sudah baik di tingkat SMP, SMA-nya udah baik, pengabdiannya udah oke. Kuliahnya kita bebaskan. Kalau lingkungannya bagus, is oke. Tapi kalau lingkungan kuliah itu tidak semuanya bagus. Karena multi karakter, multi etnis, multi macam-macam. Ya. Kalau dia kuat mempertahankan diri, oke, Alhamdulillah selamat. Tapi kalau dia nggak kuat, tapi sekarang pengaruh dahsyat lingkungan itulah digit. Dia bisa saling mempengaruhi tentang HP, pengen beli HP yang mahal-mahal, nanti sama-sama mereka saling lihat foto-foto segala macam. Karena di HP itu semua bentuk kemaksiatan ada yang tidak harus mereka lihat. Ini kan menjadi masalah sekarang ini, dunia kita sekarang ini. Di HP itu makanya hati-hati dengan anak kita yang masih SMP, SMA. HP itu semua bentuk kemaksiatan ada di dalamnya yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak kita. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi? Susah.
Dia masuk kamar, kunci pintu, megang HP. Apa bisa kita cek? Nggak bisa. Nah, ini kendala kita. Maka penanaman akidah yang kuat itu yang terpenting. Ya. Jadi antisipasinya itu, Mi. Kuatkan akidahnya, ubudiyahnya, pemahaman syariatnya. Insya Allah bagian yang bisa mengantisipasi kerusakan anak kita. Allah alam bisawab. Ya, Ada yang mau jazakallah khair. bertanya lagi? Ya, Umi. Gimana, Mi? Ya, jazakallah khair Pak Kiai untuk pencerahannya. Kebetulan mudah-mudahan putri saya juga mendengar. Jazakallah Amin. khair. Amin, amin, amin. Mendengar, Ya, Bu, pakai speaker ya, malah, Bu. ya. Ketika anak sukses itu Ya. kan bukan untuk orang tua. Ya, ini anak-anakku sekalian yang dengar. Ketika anak-anakku sekalian sukses masa depannya, bukan untuk orang tua kesuksesan itu. Kesuksesan itu buat anak-anakku sekalian. Tapi orang tua hanya mendapatkan senang dan bahagia saja. Tapi ketika anak-anakku sekalian gagal, orang tua ikut sedih dan menderita. Itu bedanya. Ketika sukses, orang tua tidak menikmati kesuksesan itu. Yang menikmati anak-anak sekalian. Tapi ketika anak-anak sekalian gagal, menderita, masa depan yang nggak jelas, orang tua menderita dan juga sedih. Ya, itu. Jadi kalau ingin sukses, ingin bahagia, kejarlah ilmu sebanyak mungkin. Ya. Nggak usah terpengaruh dengan lingkungan luar, lingkungan yang cerita-cerita yang aneh-aneh. Udah fokus belajar, fokus menuntut ilmu, fokus mengabdi dengan baik, berbuatlah maksimal, torehkan ilmunya, galilah potensinya selama mengabdi untuk meraih prestasi. Ini tuh. Baik, masih ada yang mau bertanya? Mama Ezra mau nanya nggak? Om Sadaqaik, Ustaz. Nah, Ustaz. Hmm. Baik ya. Saya Memang mengumumkan tantangan satu, Ustaz. anak-anak ini. Saya, Gimana saya, lagi? saya ngumumin satu. Bagi Bapak Ibu wali santri yang memiliki kenalan di luar tamat pondok atau tamat aliyah, ingin menghafal Quran dan gratis total, pondok kita yang di pusat di Lampung masih menerima untuk 2 minggu ke depan. Itu tahfidz Quran gratis total. Tinggal dia datang ke sana, dites. Tidak perlu dia punya hafalan, yang penting bacaan Qurannya dia bagus, silakan. Insya Allah 1-3 bulan 30 juz bisa hafal dia. Putri. Tapi ini durasinya 1 tahun. Tahun ini tercepat menghafal Quran 29 hari, 30 juz. Allah. Itu Putri ya, Ki? Untuk putri yang tamat aliyah ya, tamat aliyah atau tamat pondok, atau dia tamat SMP dan nggak mau sekolah lagi. Ya, nggak mau sekolah lagi, nggak melanjutkan SMA. Tapi kalau dia masih punya keinginan untuk SMA, mempengaruhi dia menghafal nantinya. Makanya kita nggak menerima yang begitu. Gratis full beasiswa, udah siapin kasur, siapin makan, siapin asrama sudah. Untuk 2 minggu depan kita menerima. Khusus putri. Nanti hubungin Ustadz Olip, nanti bisa diantar Ustadz Olip ke Lampung. Siap, Ki. Lagi mau bertanya? Jadi memang tantangan kita ini justru biasanya setelah liburan anak-anak. Ya. Ada aja dramanya yang datang ke pondok telat. Ya, saya padahal sudah sering sampaikan, Kiai. Kalau anak-anak telat itu, senang kita pondok ya, karena berasnya utuh. Tapi ya, memang harus tegas ya sebagai orang tua itu. Saya juga, anak-anak di sini tahu, ke anak saya tuh saya galak. Ke Umar itu, dia megang handphone tuh hanya Sabtu dan Minggu. Makanya Alhamdulillah dia di sekolahnya targetnya cuma sampai surat Ad-Duha, dia sudah 1 juz. Sudah lebih, 1 juz lebih gitu ya. Itu handphone itu betul-betul merusak Bapak Ibu. Nggak ngerusak bapaknya, ngerusak anaknya juga apalagi. Seperti itu. Nah, insya Allah anak Bapak Ibu di pondok sudah tepat ya. Tinggal bagaimana kita menjaganya, mendoakannya. Kemudian tadi disampaikan bahwa
tempatnya juga harus yang baik, Bapak Ibu, harus yang halal gitu ya. Meskipun kita lihat kondisi ekonomi saat sekarang kelihatannya sedang turun ya ekonomi di negara ini. Jadi kesalahan yang tadi disampaikan itu bukan dari salah satu anak kita. Kesalahan itu menurut saya adalah ketika salah milih presiden. Ya, Hus. Maaf Pak Kiai. Pak Kiai ini bentar lagi jadi menteri soalnya. Jadi mumpung Amin. belum jadi menteri saya pasti bisa ngeledek presiden ya. Jadi seperti itu. Justru di saat-saat seperti ini kita harus lebih banyak beristighfar, lebih banyak berdoa. Keimanan kita itu justru diuji di momen-momen sekarang ini. Supaya pahalanya itu lebih besar daripada hari-hari yang lainnya gitu. Nah, insya Allah anak-anak Bapak Ibu di sini ya, eh, bayangkan saja di sini tuh jam 3 jam 4 sudah bangun. Semalam itu latihan pentas seni itu jam berapa kalian selesai itu? Jam 12 tuh anak-anaknya jawab tuh. Jam 12 baru tidur, jam 3 udah bangun Bapak Ibu. Masya Jadi Allah. sholat subuh tuh sambil merem-merem bayangin aja. Gimana coba? Jam 12 malam ngapain kira-kira? Ya, jam 3 pagi sedang apa? Diciptakan di pesantren itu betul-betul kita bukan hanya mendidik secara pelajarannya ya, tapi bagaimana mental mereka itu terbentuk. Ya, menghadapi zaman sekarang yang tadi Ibu bilang Gen Z banyak dramanya ya. Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Ya. Kemudian di Cianjur ini, alhamdulillah ya, saya sekalian menyampaikan ke Pak Kiai. Kita kemarin kan meluluskan 2 orang, ya, 2 anak, alhamdulillah. Yang salah satunya itu dia alhamdulillah diterima 4 kampus. Empat-empatnya ini kampus yang bonafit, yang 2-nya itu PTN, alhamdulillah. Jadi meskipun kita di sini dari segi pelajarannya lebih banyak kepada Al-Quran, ternyata anak kita bisa kok lolos ke PTN. Nggak pernah ikut UTBK apa-apa itu, nggak pernah ikut tryout-tryout-an. Cuman apa? Minum air putih dari bekas saya. Masya Allah. Yang seperti itu, pendidikan holistik itu nggak ada teorinya, Bu. Saya sampai S2, S2 saya kan kebetulan manajemen SDM. Pak Kiai sudah sampai profesor, mungkin kita belum menemukan itu teorinya, gimana ceritanya air minum barokah itu bisa sampai kepada anak-anak ya. Dan itu saya kemarin dikenalkan dengan salah satu profesor di Malaysia. Itu ternyata orang Bogor dan dia itu ngaji itu cuma dengan satu kiai di namanya pesantren Darut Tafsir gitu. Jadi dia nggak punya basic apa-apa, kerjanya cuma ngafalin Al-Quran. Sekarang jadi profesor di Malaysia. Kalau Bapak Ibu tahu daerah Empang Bogor itu beliau asli orang situ. Jadi itu betul-betul barokah itu ada di atas segalanya. Ya kita mungkin bicara matematika, bicara teori ABCD ya. Tapi eh, bagi saya ilmu-ilmu yang diajarkan dan diterapkan di pesantren itu betul-betul sudah relevan lah dengan eh, pendidikan anak kita. Gitu. Jadi seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Atau anak-anak ada yang mau bertanya? Coba anak-anak lambaikan tangan dulu ke orang tuanya. Dadah, dadah. Ya, ini di loudspeaker, pakai speaker ini. Insya Allah anak-anaknya dengar semua tadi yang disampaikan Munculkan orang tuanya. video anak-anak, munculkan video anak-anak, foto anak-anak munculkan di layar. Anak-anak. Belum.
Ayo. Ah, Masya Allah anakku. Cantik. Masya Allah, Ustazahku. Rindu. Masya Allah. Lihat ya kalian, ya Allah. Ya, inilah anak Bapak Ibu nih. Lihat mata-matanya tuh mata panda semua tuh. Kita alhamdulillah tahadus bin ni'mah Bapak Ibu sekalian di pondok kita tahun ini 5 orang diterima di Al-Bunyan International Islamic University cabang Saudi. Kemudian diterima juga di Al-Azhar Kairo. Bahkan pondok kita menjadi markas satu-satunya untuk di Sumatera penerimaan mahasiswa ke Kairo dengan ke Bunyan Islamic University. Jadi buat anak-anak kita mau ke Bunyan Islamic University, itu universitas dari Saudi internasional, beasiswa penuh, bisa. Untuk ke Mesir dia bisa. Di pondok kita setiap minggu, Jumat, Sabtu, Minggu itu pelatihan untuk ke Mesir. Dilatih langsung sama orang Mesir ada. Ya, alumni kita sudah ada yang di Mesir, di Sudan, di Turki, di Yaman, sudah ada. Ya. Ya, kalau di Universitas Indonesia, bahkan tahun ini untuk santri kita ada yang diterima di astronomi. Memang nggak nyambung, tapi diterima di astronomi dia. Ada tahun ini. Ya kadang-kadang kok bisa ya diterima di astronomi, ilmu perbintangan. Itu yang dari Cianjur itu ngambilnya teknik perkebunan. Mana Sat? Yang dari Cianjur itu yang dia ambil itu dari 4 kampus itu teknik perkebunan yang diambil. Nah, nanti Jadi prakteknya di mungkin kebun sawit sering kita. panen durian kayak di sini. Nanti Enggak. prakteknya di kebun sawit Mesuji. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu, di sini ijazahnya sudah diakui betul-betul ya. Jadi nggak usah masih bertanya ijazah gimana, nggak usah bertanya. Yang penting anak kita mampu nanti saing dengan yang lain. Gitu. Amin, amin, amin. Oke. Baik. Kelas Sat. Ya. Terakhir mungkin doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Kami persilakan. Mari kita mengadakan 2 tangan. Bermunajat pada Allah SWT, dimudahkan semua urusan kita, dilancarkan anak kita dalam belajar menuntut ilmu, diberikan kesehatan yang prima, ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu, dimudahkan mencari rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, husnul khotimah di akhir hayat kita semuanya. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Ya Allah ya Rabb, jadikan keluarga kami, anak keturunan kami, anak yang soleh dan soleha, sidik, amanah, tablik, dan fatonah seperti sifat Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, anak keturunan kami, ya Allah, kaya akhlak, kaya ilmu, kaya iman, kaya infak, kaya zakat, kaya sedekah, kaya beramal, kaya ubudiyah, dan kaya kesehatan. Ya Allah, berikanlah militansi yang tinggi terhadap anak keturunan kami untuk izul Islam wal muslimin. Mampu mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhanakallahu wa tahiyatum fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nomor saya 0812, kayak mau catat. 0812 7313 445. Nanti bisa minta dengan Ustaz Olip kalau ini yang mau konsultasi di luar kajian kita. Ya. Nah itu 0813 0812 saat bukan 13 saat. Oh iya. 0812 7313 445.
Mohon di WA dulu sebelum ini kasih tahu bahwa wali Cianjur nanti saya simpan. Nah itu. Syukran. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada beberapa pertemuan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah untuk kegiatan bulan ini, Bapak Ibu, insya Allah kita akan melaksanakan khutbatul ars. Dan jadi untuk tahun ini Pak Kiai, karena ini milad 5 tahun, Alhamdulillah betah dan bertahan di Cianjur 5 tahun. Insya Allah kita akan mengadakan milad dan pentas seni rencananya malamnya itu. Untuk tanggalnya insya Allah di tanggal 30 dan 31 bulan Agustus. Alhamdulillah. Di kemarin saya sudah komunikasi dengan sekretaris pimpinan yang di pusat bahwa di tanggal 24 itu Pak Kiai ada khutbatul ars di Natar ya Pak Kiai. Di Putra dulu katanya. Jadi kami di minggu setelahnya insya Allah 30 malam itu pentas seni, 31-nya khutbatul ars. Kemudian selanjutnya dalam rangka milad, insya Allah di bulan September nanti SPP-nya ada pasokan. Ini yang membuat senyum wali murid. Nominalnya berapa? Nanti ditunggu aja. Seperti itu. Yang ketiga adalah untuk kegiatan anak-anak, mohon doanya ya Bapak Ibu supaya mereka bisa sehat. Saat ini lagi banyak yang batuk Bapak Ibu, karena di sini sudah hampir seminggu nggak hujan. Walaupun di Bogor sering hujan, di sini kemarau terus. Jadi mohon doanya, kalau ada vitamin-vitamin boleh dikirim ke sini. Di sini tapi kalian kemarin minum kelapa ya setiap hari ya? Siapa yang Masya suka Allah. ngambilin kelapa ini? Jadi minum kelapa nih anak-anak nih di sini. Insya Allah buah-buahan mak tinggal metik di sini, ibu-ibu. Jadi aman anak-anak kita. Begitu barangkali. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan pentas seni dan khutbatul ars. Lalu di putaran kedua nanti bisa meluangkan waktu. Iya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber dan memberikan kami. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada antum, memberikan kekuatan dalam menjalankan amanah memimpin pondok pesantren. Amin. Amin. Bila taufiq wal hidayah, langsung saja. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dada-dada coba ke orang tuanya. Kelihatan Mama, nggak? Pak izin saya matikan ya. Izin live. Izin live.